Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, adapun tujuan pembelajarannya, jadi bisa kalian cermati di sini bagaimana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada segitiga siku-siku dengan menggunakan perbandingan trigonometri ini. Ya, jadi bisa kalian baca yang lainnya di sini ya. Oke, untuk peta konsepnya jadi seperti ini. Nah, yang kita akan bahas pertemuan sekarang ini adalah tentang perbandingan trigonometri ini. Jadi ada 6 ya, sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangen. Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari mempelajari materi ini bisa dimanfaatkan untuk mengukur tinggi pohon misalkan, untuk mengukur tinggi tembok, kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur bayangan dari seseorang maupun bayangan suatu benda. Nah, literasi sumber belajar yang bisa kalian pakai di sini bisa berupa modul, kemudian internet, bisa juga menggunakan buku paket dari Kemdikbud, bisa juga dari YouTube. Oke, materi prasyaratnya di sini kalian harus ingat kembali tentang segitiga siku-siku. Jadi apa definisi segitiga siku-siku, kemudian apa cirinya, kemudian ingat lagi bahwa dalam segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Ya, diingat-ingat kembali tentang teorema Pitagoras ya, bagaimana bunyinya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi perbandingan trigonometri ini untuk segitiga siku-siku. Jadi saya gambarkan di sini segitiga siku-sikunya, misalkan siku-siku di B, kemudian saya letakkan di sini ada sudut theta. Ya, kita fokus ke sudut theta ini. Jadi yang menjadi sisi depannya, jadi yang dimaksud dengan sisi depan itu adalah sisi yang berada di depan sudut theta ini. Nah, jadi kalau dalam gambar ini tidak lain adalah yang menjadi depannya adalah sisi AB, ya. Kemudian sisi sampingnya itu adalah sisi yang berada di samping dari sudut theta ini, yaitu sisi ini, ya, sisi BC. Kemudian sisi miring, yang dimaksud dengan sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi sisi miringnya di sini adalah sisi AC. Oke, coba kita lihat bagaimana perbandingan trigonometri ini. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk sinnya. Nah, jadi pengertian sin, ya, jadi definisi sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sementara kalau cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miringnya. Kemudian tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, jadi ini bisa juga dipermudah, kalian biar lebih ingat ya, bisa dengan menggunakan jembatan keledai bahwa ini adalah demi. Jadi sin itu adalah demi, cos itu adalah sami. Jadi bisa disingkat seperti itu ya, biar mudah mengingatnya, sami. Sementara tan itu adalah desa. Jadi depan samping, desa. Oke, sekarang coba kita lihat perbandingan trigonometri yang lainnya. Oke, kosek. Kosek itu adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan. Sekan itu adalah perbandingan sisi miring dengan sisi samping. Dan kotangen itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan. Nah, jadi kalau diperhatikan, kosekan ini berarti kebalikan dari sin. Itu namanya kosekan. Kemudian sekan ini adalah kebalikan dari cos. Kemudian kotangan ini adalah kebalikannya dari tangan. Jadi kebalikan tangan. Oke. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan pada soal nomor 1 ini diketahui bahwa sin alfa itu adalah 15/17. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, untuk mempermudah di sini saya gambarkan segitiga siku-siku A, B, C. Misalkan siku-siku di A, kemudian alfa. Alfa ini saya taruh sembarang ya, misalkan di sini.
asalkan jangan di siku-siku saja. Jadi alfa. Sin itu adalah depan miring, berarti depannya adalah di sini 15, miringnya adalah 17. Berarti sisi yang belum diketahui adalah sisi AB. Oke, kita cari dulu sisi AB dengan memanfaatkan Pitagoras. Nah, makanya di sini kalian harus ingat Pitagoras itu bagaimana caranya mencarinya ya. Jadi diingat-ingat kembali. Nah, jadi mencari AB itu adalah BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Itu sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 289 dikurangi 225. Itu hasilnya adalah 64. 8. Oke, berarti ketemu di sini 8 ya. Nah, sehingga mencari perbandingan sisi yang lain, kita tinggal memanfaatkan definisi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi selain sin ada cos. Cos alfa berarti samping per miring. Tangan alfa adalah desa. Depan per samping. Nah, kemudian kita cari kebalikannya. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan alfa. Tinggal dibalik nih ya. 15 per 17 berarti 17 per 15. Kebalikan dari cos itu adalah sekan. Berarti 17 per 8. Kebalikan dari tangan. Kotangan alfa. Berarti 8 per 15. Oke. Nah, kita lanjut coba ke contoh yang kedua. Nah, di sini kalau dalam soal cerita seperti ini, berarti kalian sama juga untuk mempermudah menjawabnya. Kita buatkan dulu gambarnya. Sebuah tangga bersandar pada dinding. Nah, anggap saja di sini dinding, ini tangga, ini lantai. Nah, siku-siku di sini. Panjang tangga berarti panjang ini tangganya 4, kemudian sudut antara tangga dengan lantai berarti di sini ya. Misalkan saja di sini alfa. Nah, Ibu berikan nama di sini A, B, C. Oke, kosekan. Kosek alfa itu sama dengan 2. Kosek itu adalah kebalikan sin, berarti miring per depan. Ini depannya. Miring per depan. Yang ditanya ini apa nih? Tentukan tinggi ujung tangga terhadap lantai. Oh, berarti ini yang ditanya ini, AC-nya ini yang ditanya ya. Nah, berarti dengan mudah kita menjawabnya bahwa kosekan itu adalah miring per depan. Berarti BC per AC sama dengan 2. BC-nya diketahui 4. AC ini kebetulan adalah yang ditanya memang. Ini 2. Berarti AC sama dengan 4 bagi 2. 2 meter. Oke, langsung ketemu jawaban ini ya. Soal nomor 3. Nah, jadi diketahui tangannya nilainya sekian, sama untuk mempermudah kita buatkan saja dulu gambarnya. Nih siku-siku di B ya. Alfanya kita taruh sembarang aja, di sini aja kita taruh alfa. Tangan alfa diketahui, berarti akar 15 per 7. Tangan itu adalah desa, depan, samping, berarti depannya adalah akar 15. Ini berarti sebagai samping 7. Nah, yang belum diketahui adalah sisi miringnya, berarti kita cari dulu miringnya. AC itu adalah akar, kalau miring berarti ditambah ya, akar 15 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 15 ditambah 49 sama dengan akar ditambahkan ini 64. Berarti AC sama dengan 8. Oke, yang ditanya adalah cosnya. Cos alfa berarti samping miring. Ya, AB per AC. Berarti 7 per 8. Oke, ini jawabannya. Coba kita lihat di sini. C ya. Soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4 ini sama. Coba perhatikan gambar di atas.
Nah, jika diketahui panjang sisi-sisinya seperti ini, yang ditanyakan adalah sinnya. Ya, sama ya. Untuk mencari sin A, berarti ini ya, di sini sudutnya, sin A. Kita cari dulu sisi miringnya, berarti sama. AC itu adalah akar 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Sama dengan 25 ditambah 50 ya. Akar 75, kita sederhanakan 25 kali 3, akar 25 adalah 5 akar 3 berarti. Nah, sehingga yang ditanya itu adalah sinnya. Oke, tarik sini ya, yang ditanya adalah sinnya. Sin itu adalah depan per miring, berarti 5 per 5 akar 3. 5 sama 5 bisa disederhanakan, tinggal akar 3 kita rasionalkan, karena penyebutnya masih akar, jawabannya akar 3 per 3. Ini adalah sepertiga akar 3. Oke, jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Jadi diketahui di situ cos betanya adalah sekian. Sama juga ya, biar lebih gampang kita coba gambarkan saja. A, B, C. Nah, misalkan beta, anggaplah di sini siku-siku. Jadi cosnya samping berarti A, miringnya 2B, berarti depannya yang belum diketahui. Oke, depannya itu adalah AC. Sama dengan memanfaatkan Pitagoras, berarti miring dikuadratkan dikurangi. Oke, akar 4B kuadrat kurang A kuadrat. Nah, sehingga yang ditanya itu adalah kosek beta. Kosek itu berarti adalah miring per depan. BC per AC. BC-nya adalah 2B per AC-nya yang kita cari tadi. 4B kuadrat min A kuadrat. Oke, ada jawabannya ya. Oke, jadi nggak perlu dirasionalkan kalau memang sudah ada di optionnya. Nah, ini jawabannya 2B per akar. Oke. Oke, jadi sekian dulu yang bisa saya jelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini. Semoga bermanfaat. Ya, ingat selalu kalian jaga kesehatan, jaga jarak, dan ikuti selalu anjuran pemerintah ya. Nah, jadi semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke? Terima kasih dan selamat pagi.